Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tentu kita semua punya banyak pertanyaan terkait dalam kehidupan kita, yang ada kalanya kita merasakan senang, sukacita, bahagia, tetapi juga di sisi yang lain kita merasakan kesedihan ataupun juga duka. Dan kadang hal itu datangnya terlalu cepat, datangnya tiba-tiba. Bahkan sebagian besar dari antara kita tentu tidak siap jika hal itu terjadi. Kemarin biasa-biasa saja, kemarin nggak apa-apa. Tiba-tiba sekarang sudah meninggalkan kita dan pulang ke rumah Tuhan. Atau juga sama seperti pandemi ini. Kemarin kita bisa beraktivitas, bisa berkegiatan dengan bebas, dengan leluasa. Tapi tiba-tiba pandemi itu datang. Kita semua harus menjaga diri, harus menggunakan masker, gerak kita dibatasi, jalan kita juga tidak lagi seperti dulu. Nah itu semua saudara-saudara kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini semua bagian dari rencana Tuhan? Atau juga ada orang yang bertanya, apakah Tuhan tahu kesedihanku? Apakah Tuhan tahu kepedihanku? Apakah Tuhan merasakan apa yang saya rasakan? Atau mungkin juga sebagian dari saudara-saudara yang kemarin bisa saja bebas keluar masuk rumah, keluar masuk kota. Tiba-tiba di masa pandemi ini kita harus menjaga diri, atau ada yang isolasi harus diam tinggal di rumah bersama dengan keluarga. Tiba-tiba semuanya datang begitu cepat. Kita tidak pernah tahu kapan hal itu terjadi, dan ya itu kemudian terjadi begitu saja. Sehingga banyak orang kemudian bertanya, Tuhan, apakah Engkau tahu kesulitanku? Apakah Tuhan mengerti apa yang aku rasakan? Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus, saya kemudian mengingat sabda Tuhan yang juga meneguhkan saya bersama dengan keluarga saya di dalam kitab Ibrani 4, khususnya ayat yang ke-15. Demikian sabdanya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan sabda ini dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, melalui firman ini saya diteguhkan bahwa saya punya imam besar. Kita semua punya imam besar. Imamnya siapa? Imamnya adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Namanya adalah Tuhan Yesus. Dan sebagaimana firman Tuhan pada saat ini menyapa saudara dan saya, Tuhan yang adalah Juru Selamat buat saudara dan saya, sekaligus sebagai imam besar, dia ikut merasakan apa yang saudara-saudara rasakan. Di ayat 15 ini khususnya, firman Tuhan menyatakan dengan jelas, Tuhan tahu betul apa yang menjadi kesedihan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi keluh kesah kita. Karena itu di ayat yang ke-16, firman Tuhan juga berkata, karena itu datanglah supaya kita mendapatkan pertolongan pada waktunya Tuhan. Nah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya juga mengingat sebuah pujian yang ditulis oleh seorang Queen of Gospel musician, namanya adalah Fanny J. Crosby, pada tahun 1875. Lagunya adalah demikian. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya
untuk kebaikanku. Demikian lagu ini ditulis oleh Fanny J. Crosby. Saudara-saudara tentu tahu siapa Fanny J. Crosby. Dia dalam segala keterbatasannya, dalam segala kelemahannya, dalam cacat fisiknya, dia melihat Tuhan dengan mata hatinya. Bahwa di jalan kehidupan Fanny yang Fanny hadapi, mulai sejak Fanny kecil dengan cacat fisik yang dia derita, dia juga bertanya, apakah Tuhan merasakan kepedihan dan kesedihanku? Dan Fanny menemukan jawabannya. Jawaban itu kemudian ditulisnya menjadi sebuah lirik syair yang indah. Di jalanku ku diiring. Atau dalam bahasa aslinya, all the way my Savior leads me. Lalu apa yang kurang? Dan yang menarik dari pujian ini adalah suka duka justru dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mungkin ada banyak pertanyaan yang saat ini saudara tanyakan kepada Tuhan. Mungkin ada banyak kebingungan. Mungkin juga ada banyak hal yang tidak terjawab saat ini. Tetapi mari kita punya imam besar yang turut merasakan kesedihan-kesedihan dan juga kesusahan-kesusahan kita. Karena itu ketika kita punya semua pertanyaan itu, mari kita datang kepadanya. Mari kita berharap kepadanya. Karena hanya Tuhanlah yang bisa ikut merasakan duka dan kesedihan saudara dan saya. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab kami punya imam yang besar. Imam kami adalah Tuhan, sekaligus juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya imam yang juga ikut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Karena itu Tuhan, apa yang saat ini kami alami, apa yang saat ini menjadi kerisauan, duka, kesedihan, atau persoalan yang saat ini berat kami hadapi. Kami bersyukur sebab kami tidak sendirian. Sebab kami punya Tuhan yang juga ikut merasakan semua kepedihan kami. Dan sebagaimana sabdamu Tuhan, kami boleh datang, kami boleh menghadap ke tahta-Mu untuk memohon pertolongan dan kasih Tuhan. Karena itu mari Tuhan, bagaimana juga menjadi kesaksian Fanny J. Crosby, bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka, Tuhan pakai untuk kebaikan kami. Biarlah kami menghayati, biarlah kami mengerti, biarlah kami memahami bahwa semuanya adalah baik dalam kasih Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk datang kepadamu, untuk kami juga mendapatkan peneguhan dan juga kelegaan hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih. Sebab meski dalam kepedihan, meski dalam keluhan, meski dalam keterbatasan-keterbatasan kita punya Tuhan yang ikut merasakan semua itu. Karena itu mari datang kepadanya, bukan kepada orang lain, bukan di tempat lain, tapi mari datang kepada Tuhan yang memberi pertolongan, kekuatan buat saudara dan saya. Mari tetap berharap, bersandar pada kasih Tuhan, sebab segala sesuatunya adalah rencana yang terbaik Tuhan berikan buat saudara dan saya. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap semangat. Tetaplah hidup dalam kasih. Tetaplah bersandar dan melekat penuh pada Tuhan, sumber pertolongan dan kekuatan saudara. Dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.